Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku seluruhnya kelas 4. Hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai pembulatan dan penaksiran pecahan. Ini adalah materi terakhir di bab pecahan. Hari ini kita akan melakukan pembulatan dan juga melakukan penaksiran dari jumlah selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Mari simak penjelasan berikut ini. Pembulatan dan penaksiran. 1. Sebelum ke penaksiran, kita ke pembulatan pecahan dulu. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Kalian sudah tahu kan pecahan biasa seperti apa dan campuran seperti apa? Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau ke satuan terdekat dengan menggunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan. Kalau akan membulatkan pecahan biasa dan campuran harus menggunakan garis bilangan. Masih ingat garis bilangan? Nah, ini garis bilangan. Lihat contoh nomor 1. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Perhatikan garis bilangan. Di sini ada pecahan 5/6. Berarti kita akan membuat garis bilangan 6 bagian karena ini penyebutnya 6 kan. Mulai dari 0 berarti 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Di sini 6/6. 6/6 itu adalah 1. Setelah membagi ini menjadi 6 bagian, lihat 5/6 itu lebih dekat ke 1. 1 itu 6/6, tapi di sini ditulisnya 1. Atau lebih dekat ke 0. Ternyata 5/6 lebih dekat ke 1. Maka pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Jadi pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Paham ya sampai sini? Paham ya? Nomor 2. Bulatkan pecahan 2/1/4 ke satuan terdekat. Lihat, sama untuk pecahan campuran juga kita harus membuat dulu atau melihat dulu garis bilangan. Tetapi kita lihat yang bilangan pecahannya saja, ya. Lihat bilangan pecahannya saja. Yang duanya boleh disimpan dulu, ya. Oh, 2, bilangan bulatnya kan 2. Kita lihat 1/4-nya itu apakah lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1. Kita kan ini dibagi menjadi 4 bagian kan. 1/4, 2/4, 3/4. 1 itu 4/4 kan. 4 dibagi 4, 1. Lihat 1/4 ternyata lebih dekat ke 0. Berarti karena 1/4 lebih dekat ke angka 0, maka pecahan 2/1/4 dibulatkan menjadi 2. Karena ini 2, misalkan tambah 0 tetap 2. Karena 1/4-nya lebih dekat ke 0. Paham ya? Kalau nanti ada pertanyaan 2/3/4, lihat saja 3/4-nya lebih dekat ke 1. Berarti dibulatkannya bukan menjadi 2. Karena dekat ke 1 kan, otomatis menjadi 1 kan. 2 tambah 1 berarti menjadi 3. Paham ya? Kita lanjut ke pembulatan pecahan desimal. Tadi pecahan biasa dan campuran, sekarang desimal. Desimal di sini dapat dibulatkan ke satuan, ke persepuluhan atau perseratusan terdekat. Contoh di sini ke satuan terdekat dulu. Lihat satuan terdekat. Ada bilangan 3,74. 3,74. Kita akan bulatkan ke satuan terdekat dulu. Kalau dibulatkan ke satuan terdekat, kita lihat satu angka di belakang koma dulu, atau persepuluhannya. Satu angka di belakang komanya itu 7, atau persepuluhannya 7. Lihat, 7 itu lebih besar dari 5, atau lebih kecil dari 5. Kalau lebih besar, kita bulatkan ke atas. Naik. 1. Jadi, bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Karena tadi persepuluhannya atau satu angka di belakang komanya 7. Naik ke atas 1. Paham sampai sini?
Ya, jadi kalau ada angka persepuluhannya atau satu angka di belakang komanya lebih besar dari 5, yaitu angka 6, 7, 8, 9, dinaikkan ke angka berikutnya, naik satu angka. Sudah ya? Coba kita ke persepuluhan terdekat. Persepuluhan terdekat kita lihat dua angka di belakang koma. Kalau persepuluhan, bukan satu angka lagi. Atau perseratusannya, kita lihat angka 4-nya. Lihat angka 4-nya, dua angka di belakang komanya, atau perseratusannya. 4 itu berarti lebih kecil atau kurang dari 5. Ya, yang kurang dari 5 itu berarti 4, 3, 2, 1, 0. Maka dibulatkannya ke bawah. Jadi 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7, ya. Karena dibulatkannya ke bawah. Ya. Paham ya? Nanti akan lebih paham lagi kalau sudah latihan soal. Sekarang Ibu ke materi yang berikutnya. Pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Sama seperti desimal tadi. Ini juga persen jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, ke atas dibulatkannya. Jika angka satuannya kurang dari 5, bulatkan ke bawah, yaitu angka 4, 3, 2, 1, 0. Coba lihat ke contoh. Lihat, ini ke puluhan terdekat ya dibulatkannya. Lihat satuannya, 18% dibulatkan menjadi 20%. Kenapa bisa jadi 20%? Karena angka satuannya 8 lebih dari 5, jadi dibulatkan ke atas. 73% dibulatkan menjadi 70%. Karena angka satuan 3 kurang dari 5, jadi dibulatkan ke bawah. Paham ya? Sampai sini ya. Lanjut ke penaksiran. Apa bedanya penaksiran dengan pembulatan pecahan? Kita lihat di sini. Menaksir berarti memperkirakan. Penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. A. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa atau campuran dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Setelah itu, baru ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Nah, intinya kalau penaksiran pecahan itu, kita harus tahu dulu pembulatan. Harus paham dulu pembulatan, karena di penaksiran ada pembulatannya. Ya, karena harus dibulatkan dulu, baru kita bisa menaksir suatu bilangan tersebut. Ya, karena harus dibulatkan dulu pertama. Makanya harus paham dulu pembulatan, baru penaksiran. Contoh, di sini. Contoh operasi hitungnya, taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. Di sini. 21/10 ditambah 5, 8/9. Tadi di awal Ibu sudah menjelaskan membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Di sini kan berarti ini pembulatan pecahan campuran. Sebelum kita menaksir, kita harus membulatkan dulu. Lihat, 21/10. Kita lihat pecahan 1/10-nya. Apakah 1/10-nya itu lebih dekat ke 1 atau ke 0 kan? Ternyata lebih dekat ke 0. Otomatis dibulatkannya ke 2. Ya, karena ini kan 0. Buat tambah 0, 2. Yang ini ya, 5, 8/9. Kita lihat pecahannya yang 8/9. Kan dibagi 9 bagian tuh garis bilangannya ya. Berarti 8/9 itu dekat ke 1. Karena 9/9 kan. Otomatis berarti ini kan dekat ke 1. Berarti 5 tambah 1. Makanya lebih dekat atau dibulatkan ke 6. Maka diperkirakan jumlahkan kedua bilangan hasil pembulatan. Setelah dibulatkan menjadi 2 tambah 6, 8. Paham ya? Ini juga sama. 4/5. 4/5-nya itu lebih dekat ke mana kan? 4/5 ke 1. Otomatis 4 tambah 1, 5. 2/15. Ininya juga sudah 2/15. Berarti otomatis dekat ke 0. 2 tambah 0 di sini berarti lebih dekat ke 2. Kemudian dikurangi setelah dibulatkan.
Yang ketiga, perkalian. Sama prosesnya, 10 per 12. Kira-kira dekat kemana ya? Kan menjadi 12 bagian. 10 per 12, 11 per 12. 12 per 12 itu adalah 1. Lebih dekat ke 1. Berarti 4 tambah 1. Berarti lebih dekatnya ke 5. 1 per 7. 1 per 7, 2 per 7, sampai 7 per 7. Berarti ini lebih dekat ke 0 kan? Garis bilangannya. Otomatis berarti ini 2 tambah 0. Berarti lebih dekat ke 2. Ya. Baru bisa dikalikan, nanti 5 kali 2. Kemudian yang nomor 4, 9-nya sudah bilangan bulat, tidak usah dibulatkan, sudah 9. Tinggal yang ini, 3, 1 per 3. 1 per 3 itu lebih dekat ke mana ya? Lebih dekat ke 3 katanya. Kita lihat 1 per 3-nya. Nah, 1 per 3 lebih dekat ke 0 kalau garis bilangannya, atau lebih dekat ke 1. 0, 1 per 3, 2 per 3, 3 per 3. Oh, lebih dekat ke 0. Otomatis 3 tambah 0 berarti lebih dekatnya ke 3. Barulah kita bisa membaginya. 9 bagi 3, 3. Paham ya? Kalau belum paham nanti kita latihan soalnya ya. B. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang pembulatan pecahan desimal ya. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. Kita lihat 3,8 ditambah 1,2. Kita harus bulatkan dulu baru bisa ditaksir. Kita bulatkan dulu 3,8. Lihat, satu angka di belakang koma ini persepuluhannya 8. Itu lebih dari atau kurang dari 5? Lebih dari 5. Dibulatkan ke atas menjadi 4. Yang 1,2 angka persepuluhannya 2, atau satu angka di belakang komanya 2. Dibulatkan kemana? Ke bawah, karena 2 itu adalah kurang dari atau lebih kecil dari 5. Jadi tetap jadi 1. Baru bisa dijumlahkan 4 tambah 1, 5. Yang kedua 7,4. 4 yang ininya kurang dari 5, otomatis berarti dibulatkan menjadi 7. 4,5. Nah, 5 angka di belakang komanya ini 5-nya ini lebih dari atau sama dengan 5, berarti ini dibulatkan ke atas 5, baru bisa dikurangin. Saya kemudian perkaliannya di sini 24,9. Nah, 9-nya itu berarti lebih besar atau lebih dari 5, otomatis dibulatkan ke atas menjadi 25. Yang 2,7 juga, 7 itu lebih dari 5 ya, atau lebih besar dari 5, berarti dibulatkan ke 3. Jadi 25 kali 3, 75. Nomor 4, pembagian 151,2. Aduh, 151,2 berapa nih? 2 itu lebih kecil atau kurang dari 5, otomatis dibulatkannya menjadi ke bawah, dibulatkannya ke puluhan terdekat, bukan kesatuan terdekat. Kalau kesatuan terdekat berarti 151. Kita bulatkannya ke puluhan terdekat, berarti 150. Ini ke puluhan terdekat. Kemudian 4,8. 8 itu lebih dari 5. Jadi dibulatkan menjadi 5. Jadi 150 dibagi 5, 30. Ya. Kemudian terakhir, penaksiran hasil operasi hitung persen. Selain pembulatan ke puluhan terdekat, penaksiran hasil operasi hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Bilangan-bilangan persen acuan tersebut diantaranya sebagai berikut. Nah, di sini ada garis bilangan persen acuan. Pertama 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Dan kalau di garis bilangan pecahannya ini 0%, 0. 25% itu 1/4. 50% itu kalau desimal itu 0,5. Kalau pecahannya 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. 75% itu 3/4. 100% 1. Contoh, lihat. Taksirlah 24% dari 2000. Bagaimana caranya?
Kita lihat garis persen acuan tadi. Garis bilangan persen acuan tadi 24%, mendekati 25%. Garis bilangan persen acuannya. Dan 25% itu adalah 1/4. Jadi 1/4 dari 2000 adalah 500. Caranya 1/4 kali 2000. Nah, 2000 bagi 4, 500. Aduh susah, kenapa bisa 2000 bagi 4? Karena ini 1 kali 2000, 2000 per itu bagi 2000 per 4. Caranya kalau susah begini aja, ambil angka 2. Ini 2 dan 0, 20. 20 bagi 4, 5. Ada 0, sisa 2 simpan di sini jadi 500. Jadi 24% dari 2000 mendekati 500. Kedua, taksirlah 52% dari 795. Penyelesaian 52% itu mendekati 50% atau 1/2 ya di sini. Jadi 795 juga mendekati 800 dibulatkan ya. Ya dibulatkan. Jadi 1/2 dari 800 adalah 400. 1 kali 800, 800 bagi 2, 400 ya. Untuk membulatkan dan menaksirkan suatu pecahan, perlu diperhatikan dan diingat bahwa untuk angka yang kurang dari 5, 0, 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah. Dan untuk angka yang lebih dari 5 atau sama dengan 5, 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.